We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat sore Bu Mia Matahari. Wow, urban monk. Nama sebenarnya Mia Maria, Mia Matahari itu sebenarnya nama sosial media. Iya, tapi banyak banget yang ketukar. Dulu tuh di tahun 2010 ya, awal-awal Twitter kan, itu mau pakai nama Mia Maria di Twitter itu udah nggak bisa. Karena udah ada banyak yang pakai. Terus di Google, kalau tahun 2010 kita meng-google nama Mia Maria, 4 halaman pertama itu isinya Italian porn star, bukan saya. Bukan saya. Makanya kita pakai nama Mia Matahari aja. Oke. Certified Culinary Nutrition Coach. Wow. Urban monk, Captain Pasar Seni Ancol. Co-founder Sehat Jiwa, founder Healing Gourmet. Wow. Wow. Amazing. Seru hidup saya. Bu Mia, urban monk. What do you do as an urban monk, Bu? Meditation, yoga, atau apa? Silakan, Bu. Jadi gini, kalau buat saya urban monk itu yang saya taruh di bio saya ya, di bio Instagram saya itu sebenarnya bukan suatu label, tapi buat saya itu suatu intensi gitu. Buat saya suatu intensi, in my perception gitu, dalam persepsi saya itu urban monk itu adalah suatu mindset ya, suatu pola pikir yang membantu mensupport sebuah intensi dan juga mengatur kedisiplinan, pola hidup gitu, cara hidup gitu. Seperti itu sih sebenarnya. What do I do? What do I do sebenarnya lebih ke pola pikirnya itu. Jadi pola pikir bahwa continuously belajar melepas ego, ya, juga belajar disiplin. Maksud always keep trying ya. Aku yakin bahkan mong-mong yang, amin Bapak udah tahu juga kan bagaimana kehidupan sebuah mong, justru you know better gitu kan. Itu selalu menjadi suatu konsep perjuangan, tapi dengan aku melihat bahwa dengan being in an urban life di mana kita masih menjalani kehidupan yang biasa banget gitu kan, bekerja, bertemu orang dan semuanya gitu kan. Itu kan akan banyak tantangan-tantangan itu kan untuk melepas ego, dan di situ justru kerennya adalah belajarnya jadi banyak banget gitu. Which is more difficult usually. Iya, belajarnya banyak banget. Seperti itu, lalu juga yes, I do meditate every day gitu kan, lalu juga I do yoga, itu salah satu latihan saya gitu kan, and berbagai macam hal lain juga. Do meditation, extending meditation. Akhir-akhir ini lagi senang standing meditation karena lagi sambil betulin postur. Standing meditation. Oke. Betul. Oke. Standing berarti standing aja, Bu? Standing aja, ada gerakan tertentu gitu. Waktu itu salah satu guru saya yang ngasih ini gitu, waktu saya baru cedera, terus dia bilang cobain ini deh Mi, gitu kan. Bisa cobain gitu kan. Terus ternyata at the same time aku juga lagi belajar tentang postur dengan Mbak Indah Pangemanan. Dia tentang functional movement ya, functional pattern dari badan, dari tubuh itu inline gitu. Itu inline. That's the amazing thing. I think kalau I think this back to this monk life gitu, kita berusaha selalu menyadari keadaan gitu ya. Itu aku ngerasa bahwa pada saat kita punya intensi tiba-tiba things coming in gitu kan. Pada saat saya punya intensi, saya pengen
membetulkan postur gitu karena waktu itu kecelakaan gitu kan. Terus didampingi Mbak Indah yang ngajarin saya berdiri. Jadi saya baru belajar berdiri baru tahun ini, berdiri yang benar gitu kan. Nah, itu tiba-tiba orang lain juga ngajarin hal yang sama. Hal seperti when we have intention, tiba-tiba things coming in, feeding to us gitu. Itu keren banget sih. Waktu standing meditation, konsentrasi di mana, Bu? Konsentrasi awalnya, atau attention-nya di mana? Attention-nya terutama di awalnya adalah adalah di bagaimana telapak kaki kita grounding to the earth, gitu. Ke lantai itu bagaimana. Lalu dari situ kita stacking dulu yang benar, seperti ankle-nya stacking tepat di atas kakinya gitu kan, lalu betisnya stacking tepat di atasnya, lututnya dan pinggulnya dan sebagainya, dan kebetulan udah diajarin Mbak Indah, oh ya lebar pinggulnya dan kakinya terbukanya segini gitu kan. Dari situ kita keep on stacking, menyadari stackingnya gitu kan. Nah dari situ baru kita berdiri yang benar, lalu memperhatikan nafas gitu, lalu baru melakukan berbagai macam gerakan, tapi dengan menyadari postur itu gitu. Oke. Jadi seluruh tubuh sih sebenarnya kesadarannya. Oh, jadi nggak pada satu titik tertentu, cuma telapak kaki aja gitu ya? Enggak. Itu justru untuk menyadari keberadaan seluruh bagaimana kaki kita tuh menopang semuanya gitu, termasuk sampai ke kepala gitu, sampai seberapa jauh kita mendongak dan sebagainya kayak gitu. Wow. Saya baru dengar ini. Biasanya kita kita kalau nggak walking meditation ya movement ya, tapi ini ada standing meditation. Iya. Apakah punya master, Bu, as an urban monk? As an would I label myself as that, or is that masih ini ya? Tapi kalau guru di mana saya belajar berbagai macam hal, saya punya guru banyak sekali. Tapi mungkin yang kalau soal meditasi dan awareness, mindfulness ya, semua ini guru saya yang cukup dominan, yang paling dominan mungkin adalah Reza Gunawan. Oke. Iya, Reza Gunawan di tahun 2010 itu saya lagi belajar meditasi dan saya ngefans sama Mbak Dewi, sama istrinya Reza. Terus habis itu saya follow Mbak Dewi, loh ternyata suaminya mengajar meditasi gitu. Jadi deh saya belajar sama dia gitu. Lalu banyak dibimbing lah sama dia dalam banyak perjalanan saya gitu. Tapi juga at the same time juga saya kadang-kadang waktu itu sempat di awal-awal banyak ngobrol sama Romo Sudrianta. Lalu dia juga tuh yang mengingatkan saya tentang ego. Dia yang paling mengingatkan saya gitu dengan apa yang saya kerjakan, dengan profesi saya gitu, and I'm trying to mencoba fokus ke pekerjaan healing, praktek-praktek healing gitu kan, dan dia mengingatkan bahwa I think the most important part yang paling penting pada saat kamu melakukan hal itu adalah ego. Jangan sampai the act of healing atau helping people heal itu justru inikan ego saya gitu. Membuat ego saya jadi gue bisa gitu, karena kan sebenarnya kita semua cuma medium gitu. Last question itu. Hah? Kenapa? Oh itu last question nanti ya. Panjang soalnya itu lumayan. Iya, okay. Tapi yang paling dominan mungkin itu kalau guru yang soal meditasi ya. Tapi kalau guru terus nanti ada guru yang culinary nutrition itu yang guru utamanya adalah Megan Taltner namanya. Dia mendirikan Academy of Culinary Nutrition di Kanada. Tapi juga sebelumnya saya sudah belajar dari berbagai guru tentang food healing ini. Salah satunya dengan Galit Han di Amsterdam, bukan di Amsterdam, dia kayak di pinggiran Amsterdam gitu. Terus pernah belajar sama Pak Made dari itu Runanta ya, dari Moksa, yang punya Moksa di Ubud. Lalu juga dari banyak orang sih, terus belajar macam-macam itu banyak itu belajarnya kalau culinary nutrition-nya. Oke. Ada satu pertanyaan yang saya, soalnya as a monk ya. Biasanya kita lay people, whatever lay people give to us, we just eat it. Ya. Tapi seberapa efektifkah nutrition ya? Kalau kita choose culinary nutrition dan sebagainya, makanan jenis apa,
apakah ngefek di meditation banyak banget ya, Bu ya? Itu saling, itu chicken and egg, I would say. Oke. Jadi kalau sebenarnya inti dari kenapa saya mempelajari culinary nutrition dan kenapa itu menjadi medium saya yang terutama untuk nemenin teman-teman orang-orang untuk proses healingnya gitu adalah karena saya melihat bahwa kemampuan self healing itu adalah yang paling penting untuk kita attain. Karena dengan gitu kita nggak akan pernah tergantung pada metode-metode tertentu, termasuk kepada metode kedokteran barat maupun kedokteran timur atau apapun, dan kita tidak tergantung pada metode siapapun bahkan gitu ya. Jadi atau satu metode misalnya cuma tergantung akupunktur harus begini nggak itu doang gitu, atau harus tergantung obat apalagi ya kan. Nah, metode self healing ini yang aku lihat esensinya adalah bahwa tubuh kita dan mental kita itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sudah diberi Tuhan untuk kemampuan itu. Tubuh kita secara sistem sudah diberi kemampuan untuk regenerating selnya sendiri dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk memberikan suasana terbaik bagi tubuh kita untuk proses itu. Nah, Suasana terbaik. Oke. betul. Nah, nutrisi itu ada di situ. Tapi at the same time, meditation is super important. Karena kenapa? Saya di tiap kali di kelas meditasi, saya akan mengajarkan meditation atau yang saya sederhanakan dengan saya bilang body scanning. Ya, karena nggak semua orang comfortable dengan term meditasi. Saya bilang, sekarang kita body scanning. Because it's actually similar, it's actually the same gitu kan. Kita yang intinya untuk kita bisa lebih mudah menyediakan tubuh kita untuk self healing itu kita mesti aware kan, dan bernafas dan meditasi itu kan harus banget, itu kan membuat tubuh kita jadi aware. Dengan gitu setelah itu terlatih kita jadi agak lebih aware. Kan ada orang yang nggak kerasa sakit atau blek gitu kan. Nah kalau dengan praktek body scanning itu, meditasi itu kita kan jadi kebiasaan mengenali, oh yang ini nggak enak, kok ada yang salah, kok saya pusing sebenarnya, kok agak sakit gitu-gitu kan. Nah, itu penting banget. Jadi tapi aku berpikir kalau the lay people yang mau beneran ya, bukan yang kayak saya gitu kan, itu mereka memang menerima kan, hanya menerima apa yang ini. Tergantung sebenarnya itu juga tergantung jenis pengajaran mereka kan. For example ya. Tergantung apa yang kita makan sebetulnya. Tergantung apa yang dimakan ya kan. Kalau dikasih kan nggak harus dimakan semua toh. Nah, dan itu kan mungkin itu kalau pengertian saya itu adalah salah satu praktek dari lay people tertentu gitu kan. Sedangkan for example nih, idola saya, kenapa saya banyak banget memikirkan tentang kehidupan monk gitu, salah satunya gitu kan, karena saya memang dari kecil dibesarkan secara Katolik. Jadi saya selalu berpikir bahwa saya selalu melihat dan memiliki persepsi bahwa hidup membiara itu sangat amat menarik gitu kan. Kedua bahwa salah satu idola saya adalah Jong Kwan. Tahu Jong Kwan nggak? Nggak tahu ya. Jong Kwan itu adalah dia seorang monk, seorang di Korea. Dia ada kalau buka Netflix, dia ada di acara Chef Table. Jadi Chef Table ini mengundang apa namanya chef-chef terkenal di dunia, dan salah satu yang diundang adalah Jong Kwan ini yang dia sebenarnya tidak pernah belajar menjadi chef gitu, tapi tugas dia adalah memasak di kuilnya, di biaranya, dan memberi makan sekian banyak, bukan hanya orang-orang yang tinggal di biara, tapi orang-orang yang datang untuk meminta makan di biara. Dan itu penting banget, di situ nutrisi jadi penting banget gitu. Dia sangat aware tentang keorganikan makanan itu ditumbuhkan, terus jenis makanan apa yang ini gitu. Nah, kayak gitu sebenarnya. Jadi kan tergantung juga ya. Tergantung, iya, oke. Tapi penting banget, yes. Bu, pernah nggak kita, ya maksudnya Ibu pernah nggak waktu nutrisinya nggak dijaga tuh? Ya, apa efeknya di tubuh atau di meditation?
Oh, pasti ngefek ngefek. Apa biasanya apa? Biasanya kalau nutrisi ini again itu chicken and egg juga, kalau nutrisi lagi nggak dijaga artinya saya nggak aware. Artinya saya nggak aware, saya mungkin lagi ada sesuatu yang mengganggu atau sesuatu yang membuat saya terlalu excited atau terlalu down, lalu saya ya dapat apa aja lah makan atau enggak either apa aja makan atau enggak aku mau pelarian ke makanan gitu kan. Iya 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 iya. Ya udah itu tambah parah. Kalau saya kebetulan karena saya memiliki suatu kondisi kronis namanya hypermobility spectrum disorder, itu di mana ligamen saya tuh lebih lemah daripada orang lain gitu kan, saya gampang jatuh dan sebagainya. Pada saat saya makan kacau, terutama kalau gula tinggi atau glutennya tinggi, itu saya akan lebih mudah jatuh. Jadi Oke. efeknya kenceng tuh. Terus lalu kalau banyak klien-klien saya yang misalnya autoimun atau memiliki penyakit kronis, intinya penyakit kronis lainnya itu bakal ngefek banget, Heeh. Pasti langsung ngilu-ngilu badannya atau apa macam-macam kayak gitu. Nah, Lalu kalau untuk heeh, kalau ya itu kan kalau ada penyakit ya. Kalau nggak ada penyakit, Bu, biasanya apa? kalau nggak ada penyakit, kalau efeknya kita makan Kalau yang nggak ada kalau kita nggak ada penyakit, ya ya betul betul. lama-lama ya sakit. Yakin, entah disadari atau tidak disadari. Kadang-kadang kita nggak sadar loh, tahu-tahu di umur sekian kita jatuh sakit dan udah terlambat misalnya. Jadi Oke kita oke. mesti cultivating the awareness dulu dari awal. Wow. Dan itu biasanya apa yang ada yang dihitung atau di apa untuk misalnya saya nih, Bu, saya mau mau tahu dong makanan apa yang saya harus makan dan sebagainya. Itu Mhm. biasanya apa yang dihitung, Bu? Saya akan bertanya dulu keluhannya apa. Oke. Karena setiap orang berbeda. Setiap orang itu berbeda. Kalau dia bilang, "Oh, saya nggak banyak keluhan sih, saya cuma pengen Nah hidup itu, sehat," ya, ya. begitu. Saya akan bilang variasi nutrisi. Oke. Aha. Iya, variasi nutrisi. Itu dulu. Kalau variasi nutrisinya sudah banyak, sudah disadarin, kita nggak makan itu-itu melulu, lalu makanannya pastinya berwarna dan variasi macam-macam dan makanannya makanan segar, whole food ya, itu, most likely akan aman. Most likely akan aman kecuali ada penyakit baru jadi tidak aman, mungkin gitu. Mhm. Nah, Ibu akan ngitung apanya dari saya? Berat badan, gitu? Iya, aku akan nanya. Tapi kalau aku melihat gini, kalau aku sudah melihat orangnya, aku tidak perlu bertanya karena sudah Oh, kelihatan wow. bahwa Anda baik-baik Positif. saja. Jadi bahkan dalam praktek saya di Healing Gourmet gitu kan banyak beberapa orang datang ke saya hanya untuk pingin menurunkan berat badan. Saya akan nanya BMI-nya gitu. Saya akan nanya berat badan dan tingginya. Saya hitung kalau BMI dia tidak di atas batas kalau overweight di atas atau bahkan obesitas, itu saya nggak terima biasanya. Kalau cuma pingin ini kecil, jadi saya bilang saya cuma akan menerima klien yang weight loss dengan 2 catatan, satu dia memang obesitas atau overweight, kedua adalah dia memiliki penyakit yang mengharuskan dia untuk menurunkan berat badan. Oke oke oke. Mhm, mhm. Pengalaman apa, Bu, yang membuat Ibu menemukan atau menciptakan ide art and healing, seni dan penyembuhan? Iya, itu, IG-nya ya? Oh, maksudnya, hashtag-nya pemulihan bersama ya kali ya? Enggak, Yang maksudnya Jakarta Seni? apa yang membuat Ibu menemukan atau menciptakan, "Oh ya, art can heal," gitu, seni Oh, bisa menyembuhkan gitu. Ya ya ya. ya ya ya, sebenarnya bukan menciptakan sih, saya menghidupi itu. Jadi kan memang dari kecil saya praktisi seni ya, dari kecil saya melukis, lalu saya sekolah seni, lalu saya, bekerja sebagai kurator awalnya, lalu lama-kelamaan saya bekerja lebih di manajemen manajemen kesenian dan edukasi, manajemen ruang kesenian dan edukasi gitu kan. Di situ sih saya menemukan satu bahwa salah satu pada saat kita membicarakan kesembuhan mental ya, terutama ya kalau kita ngelihat dari art ya, kalau nutrisi kan fisiknya ya, kalau art itu lebih ke mentalnya. Pada saat kita memulai, pada saat kita perlu menyadari bahwa gimana ya teranginnya, pada saat kita mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang harus diubah, gitu kan, itu adalah awal dari kesembuhan.
refleksi itu. Dan seni itu menyediakan ruang untuk refleksi itu. Oh, oke. Iya, Oke. berbeda dengan pekerjaan saya pun gitu ya di bidang manajemen. Kalau saya lagi saya lagi perlu manajemen seni gitu, saya lagi perlu mikirin budget gitu kan misalnya gimana nih ngebayarin program tahun depan gitu, itu kan saya sering nggak bisa aware gitu kan. Tapi pada saat saya menciptakan programnya, itu saya akan berpikir, ini relevansinya ke publik apa, impact-nya ke orang apa, gitu kan. Lalu juga bahwa saya ngelihat bahwa bagaimana bukan hanya para seniman, tapi semua orang gitu yang menjalani praktek-praktek kreatif, itu dia menemukan jedanya mereka di dalam berkesenian itu, gitu. Menemukan waktu untuk berefleksi, ini apa, buat apa, artinya apa, seperti itu kan. Karena kesenian zaman sekarang itu kan bukan hanya untuk menciptakan objek, tapi kesenian itu adalah untuk menciptakan, untuk menyampaikan suatu isu gitu kan, entah pribadi atau publik gitu isunya. Nah, sejak kapan art dan healing itu dihidupi oleh Ibu? Dihidupi mungkin dari kecil ya. Saya dari umur 5 tahun tuh udah melukis, tapi waktu itu tentu Tapi aja kan nggak sadar kalau ini bisa untuk healing kan? enggak, waktu itu enggak Iya, sadar. iya, iya. Iya, sejak kapan sadar? Menyadari itu ya. Ya, 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 ya. Dalam saat healing itu kan udah banyak ya. Oh, ini. Tapi mungkin yang paling menarik buat saya adalah pada saat saya menemukan term art therapy. Art Itu therapy. art therapy, dan itu adalah suatu stream psikologi, sekolah psikologi yang itu udah jurusan tertentu gitu, jurusan yang sudah lebih spesifik. Itu art therapy, tapi art therapy itu saya lihat bahwa berbagai macam cara ya, yang pasti itu mengeluarkan bawah sadar. Itu bagus banget. Jadi buat psikolognya dia akan bisa membantu dia untuk mengambil suatu diagnosa apa yang sedang terjadi dengan pasiennya misalnya seperti itu. Dan juga ternyata misalnya hal-hal seperti untuk orang-orang dengan Alzheimer gitu ya, dia kan lupa macam-macam ya. Pada saat mereka melihat suatu image tertentu di karya seni, menariknya di karya seni nih, kalau di Museum Van Gogh tuh sampai ada turnya khusus gitu untuk ini. Oh, oh. Iya, bahwa pada saat orang-orang Alzheimer melihat sesuatu, pada saat misalnya dia melihat suatu gambar apa, lalu dia akan itu seperti akan menyambungkan berbagai Brain cell. neuronnya dia kembali, untuk mengingat sesuatu gitu. Dan itu pelan-pelan ngebantu. So itu salah satunya gitu. Tapi lainnya lebih ke refleksinya itu sih. Tapi nggak harus karyanya dia kan? Nggak harus. Wow. Bisa ya? Bisa. Saya, Keren kan? saya pikir penderita ini atau pasien ini dia harus gambar dan sebagainya. Begitu. Ya. Tapi kalau ini hanya melihat hasil, oh wow, wow. Iya, hanya melihat, tenang, menikmati itu kadang-kadang mendengar sound healing itu luar biasa kekuatannya gitu kan. Tahulah kalau itu ya, mungkin Bapak udah tahu ya, karena kayak misalnya Tibetan Singing Bowl gitu kan. Tibetan, ya, ya. Itu satu, terus harpa itu juga memiliki frekuensi untuk ini. Lalu juga sebenarnya hal-hal kayak lagu pun lirik ya. Itu bisa menyembuhkan, itu juga bisa membuat lebih parah sih kalau dia men-trigger memori-memori yang kalau dia men-trigger memori-memori yang traumatis, otomatis kalau itu disadari itu jadi bagus, jadi trigger yang bagus. Tapi kalau dia malah membuat kita jadi jauh dari kesadaran, itu jadi jelek gitu kan. So what we hear itu juga nutrisi gitu kalau buat saya, itu juga asupan gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau yang which is good, which is bad untuk kita? Again mindfulness. Awareness, kemampuan kita untuk, bukan kemampuan ya, iya kemampuan, kebiasaan kita untuk menjadi sadar. Untuk menjadi sadar, ini memberi efek apa ke kita? Ini efeknya itu juga bukan di sini kan, kadang efek di perasaan. Nih aku dengerin lagu ini gila nggak enak banget, dan jadi ini aku nonton sitkom tertentu, bukan sitkom, aku nonton film seri tertentu itu bisa jadi down, bisa jadi dark gitu kan. Kalau kita terus-terusin, nah kalau kita nggak aware, terutama di kalangan anak muda dan remaja, itu kenapa salah satu alasan kenapa saya sama Tari Sanjoyo membuat Sehat Jiwa, karena hal-hal kayak gitu di kalangan remaja kita ingat zaman dulu, kita nggak sadar, kita nggak tahu gitu.
Tapi ada juga mereka pinter-pinter sih anak remaja ya, apalagi zaman sekarang mereka lebih aware, they read more than us, they learn more than us gitu kan. Jadinya kita berfokus, makanya di saya juga kita berfokus ke para remaja ini gitu. Oke, wow. Art and healing, Bu. Art di sini, art apa saja, Bu? Yang Banyak sih. bisa healing, ya, silakan. I would say mostly, semuanya kali, semuanya. Mostly. Misalnya for example, pada saat kita melukis itu selalu akan ada suatu momen kontemplatif, itu satu. Lalu juga akan ada suatu ekspresi yang kadang digerakkan oleh bawah sadar, kenapa kita menggambar ini, kenapa kita menorehkan warna ini, itu kan. Terus gerak tubuh itu juga itu ancient lah, itu tradisional sekali gitu, bahwa gerak tubuh itu membantu kita menyembuhkan fisik dan mental, itu udah pasti. Suara tadi, everything else mematung akan sama dengan melukis ya, misalnya hal-hal seperti itu. Menulis itu juga luar biasa. Menulis kan ada metodenya banyak banget. Ada beberapa teman yang mengkhususkan dirinya untuk ngajarin journaling misalnya. Nah, selama ini Ibu sudah praktek itu untuk teman-teman atau pasien, Bu? Kalau praktek seni journaling saya sering menganjurkan gitu kan, tapi yang saya awali selalu sebenarnya lebih ke penyadarannya sih, kesadarannya sih. Karena pada saat kalau kita journaling tanpa kesadaran pun kadang-kadang jadi emosional aja. Makanya again Reza Gunawan pernah ngajarin saya tentang expressive writing dan dia selalu membuat itu menjadi dua hal gitu, bahwa harus ada faktual dan harus ada perasaan gitu, nggak bisa cuma salah satu. Dia punya metode keren banget sih soal journaling ini. Nah itu, jadi harus ada dua-duanya gitu. Dengan gitu ada kesadaran. Karena kalau kita kebiasaan journaling hanya dengan feeling, kadang-kadang itu bisa jadi fiksional sebenarnya gitu kan. Iya. Tanpa kita sadari gitu. Ya, soalnya kan kita menulis sendiri, Bu. Jadi feeling-nya ya kita luapkan aja tanpa. Benar. Sementara kalau kita faktual gitu kan, misalnya saya melihat orang ini memakai baju kuning, saya menjadi sedih. Melihat orang memakai baju kuning faktualnya, saya menjadi sedih adalah perasaannya. Tapi lantas kan kalau kita saya sedih jadi panjang gitu ya, itu kan jadi bahaya ya. Tapi kalau kita juga melihat kenapa kuning ini triggernya apa, kenapa kuning ini menjadi trigger gitu, itu kan jadi ada kesadaran. Gitu. Oke. Jadi kita logikanya juga harus jalan ya. Harus juga. Iya. Penting. Nah, healing, Bu. Healing untuk penyakit apa aja, Bu? Penyakit apa aja ya maksudnya? Kalau tadi kan mungkin mental ya. Ya. Biasanya penyakit apa aja, Bu, yang Kalau ya. Kalau dalam praktek saya berfokus banyak ke penyakit kronis. Oh. Karena gini, kalau penyakit akut jujur saya nggak equip ya, saya takut juga ya. Maksudnya saya nggak equip lah, saya bukan medical practitioner yang seperti itu gitu kan. Iya. Dan ini juga dalam praktek saya pun saya terus menanyakan diagnosa dokternya apa, hasil darahnya apa, nggak akan jumawa, oh apa sih ini gitu, oh pasti gini bisa gini, nggak gitu. Kita lihat dulu, everybody is different gitu. Satu orang yang sakit autoimun satu orang sakit lupus dengan alergi, satu orang sakit lupus tidak dengan alergi, itu udah beda treatmentnya misalnya. Kenapa penyakit kronis yang saya fokuskan itu karena penyakit kronis itu kan penyakit yang berlangsung lama dan mungkin seumur hidup. Itu mempengaruhi seseorang dalam berbagai macam aspek hidupnya. Bukan hanya fisiknya aja gitu kan, tapi kalau dia harus bekerja ke kantor dan sebagainya, atau dia harus di rumah mengurus keluarganya, atau apa, itu akan mempengaruhi banyak sekali. Karena orang berpenyakit kronis itu kadang-kadang nggak kelihatan bahwa dia sakit. Oh, really? Iya. Dan dia, tapi dia merasakan kan, Bu? Dia merasakan, makanya, dan disitulah menjadi beratnya. Karena kadang badannya dia sakit sekali, atau misalnya misalnya seorang pekerja kantor, dia memiliki penyakit kronis, dan bisa aja di siang hari dia sangat fatigue. Sorry bunyi ini saya. Di siang hari dia sangat fatigue,
lantas dia mungkin sebenarnya penyakitnya dia require dia untuk tidur siang. Cuma karena dia di kantor dia tidak bisa melakukan itu. Ya, atau kayak gitulah. Nah, kalau dia nggak tahu, artinya dia belum terdiagnosa. Nah, itu disitulah kita harus meningkatkan kesadaran kita akan tubuh supaya kita ngeh kalau kita tuh sakit gitu. Oh, oke. Iya. Dan sudah ada yang pernah sembuh, Bu? Atau paling tidak membaik begitu? Kalau penyakit kronis membaik itu selalu bisa diupayakan. Selalu bisa diupayakan, tapi tentu aja semua itu yang kuasa gitu kan, yang punya wewenang, dan kita cuma medium untuk membantu meringankan keadaan seperti itu. Baik sampai berapa persen, Bu? Itu beda-beda ya, tergantung Beda-beda. orangnya juga kadang-kadang, atau enggak ya tergantung bagaimana. Iya, nggak pernah Dan benar-benar. biasanya pakai art apa? Macam seni apa? Oh, ini art ya? Saya tuh selalu campur antara art sama nutrisi nih. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau art itu tadi sih, sound healing saya selalu anjurkan. Saya sering anjurkan, nggak ke semua orang tentu karena setiap orang berbeda-beda, tapi sound healing saya sangat anjurkan, sama menulis itu juga saya sangat anjurkan. Gerak tubuh atau menari atau gerak tubuh apapun gitu, itu akan saya anjurkan juga. Gitu. Olahraga ya? Seperti olahraga atau bahkan tidak sekedar olahraga, tapi misalnya menari itu kadang dia kalau tariannya tertentu dia bukan olahraga tapi lebih ke awareness dia akan tubuh dia kan. Orang penari kan kalau penari kontemporer ya terutama ya, dia kan harus dia nggak melulu menghafal satu jenis koreografi, kadang dia menciptakan sesuatu berdasarkan gerak tubuhnya, berdasarkan dorongannya dia apa gitu. Wow. Iya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Nah, ini tulisan Ibu ini. Ini saya pikir-pikir ini very very good sentences, tapi ini juga jebakan, Bu. Before you want to heal others, ask yourself which one of these is your true motivation. You actually care deeply about their suffering, or you want to prove that your method is correct. Ini jebakan tipis ini, Bu. Jebakan tipis, dan saya pun pernah terjebak, dan mungkin kalau ego saya lagi overriding, saya akan terjebak lagi, mungkin banget gitu. Okay. How to overcome this trick of the mind? Ego lagi sih. Di bawahnya kan saya juga ada tulisan kecilnya tuh kalau dilihat itu kan IG saya ya. Kalau di bawahnya ada tulisan, and bisa kita tuh bukan healer, kita medium. Tapi ada kalanya seperti yang tadi Romo Sudri bilang itu ke saya, bahwa yang paling harus kita perhatikan dalam praktek membantu orang lain untuk sembuh gitu, kita harus ingat ego kita. Jangan sampai ego kita yang bilang, enggak, udah pokoknya ikutin cara gue. Maksudnya enggak gitu aja gitu kan, kita juga harus melihat ada suatu relasi, ada suatu kenapa orang ini tidak resonate dengan metode kita, hal-hal kayak gitu kan. Lalu juga ya soal care deeply about their suffering gitu. Sebenarnya jebakan ini paling banyak terjadi pada saat seseorang baru belajar suatu metode penyembuhan tertentu. Yes. Biasanya itu ya kan? Di awal-awal karena dia bilang, enggak, nih pasti bisa, ini paling bener, ini bisa nyembuhin semua gitu kan. Termasuk meditasi. Termasuk meditasi ya kan, enggak nih pasti harus, enggak lo harus meditasi. Aduh gue nggak bisa meditasi, enggak tapi lo harus belajar, lo pasti bisa gitu kan, itu kan maksa ya gitu, kita nggak bener-bener, kita nggak ngelihat suffering lo apa, kenapa, why is it so hard for you to meditate gitu kan, itu kan kita mesti lihat sufferingnya dia sebenarnya apa gitu. Itu sih di awal-awal yang baru ini gitu. Nah pada saat kita praktek nanti kan kita akan belajar, semakin kita sering ketemu orang gitu, kita akan belajar bahwa oh ini orang, oh ya kita harus lebih banyak mendengar dulu dan sebagainya, misalnya hal-hal kayak gitu. Bagaimana overcome itu? Ya terus berlatih untuk mengenal egonya sendiri gitu kan, dan terus juga bahwa mungkin berdamai bahwa tidak semua bisa disembuhkan.
dan tidak semua bisa disembuhkan dengan metode kita gitu kan. Berapa lama Bu Mia apa melewati masa ini, Bu? Trik-trik jebakan-jebakan pikiran ini. Jebakan-jebakan pikiran itu enggak harus gini gitu kan. Iya, iya. Lupa kalau berapa lamanya ya. Tapi cukup, kalau saya sih cukup mudah diingatkan gitu, karena nanti kalau ada, karena saya juga orangnya kan sensitif gitu, jadi pada saat orang rejecting atau apa, itu saya akan langsung, oke, ini salahnya di mana gitu. Itu kan kita mesti ingin salahnya di mana, approach gue salahnya di mana, cara aku berpikir salahnya di mana, instead of ini orang nggak mau dengerin banget gitu. Cara begitu gitu kan. Loh, tapi dari nutrition, dari art, dari healing, ini sudah praktek berapa tahun, Bu? Waduh. Dari art, maksudnya untuk healing-nya ya? Ya, untuk helping others. Untuk helping others-nya mungkin sih belum terlalu lama ya, kayak saya tuh mulai, jadi gini, dari tahun 2007 saya mulai tidak mau makan obat karena ada trauma tertentu. Saya nggak mau makan obat kecuali kalau memang harus banget, yaitu kritis keadaan atau apapun gitu. Tapi misalnya kalau itu cuma saya sakit kepala, saya sakit perut, saya nggak akan minum obat. Karena waktu itu ada suatu trauma lah. Tapi memang sebenarnya praktek seperti ini, saya pernah tinggal waktu kuliah dan sempat beberapa tahun setelah kuliah, kan saya tinggal di Australia dan saya banyak berhubungan dengan dokter-dokter, maksudnya karena melahirkan anak saya di sana dan sebagainya, ketemu gitu ya. Prakteknya di sana juga begitu, mereka nggak terlalu gampang ngasih obat gitu kan. Begitu saya pulang ke sini, waktu itu masih ketemu dokternya yang kebetulan dikit-dikit ngasih obat gitu kan. Nah itu saya mulai berhenti, saya meyakinkan diri bahwa ini bisa disembuhkan dengan makanan, dan yang saya pikirkan dengan makanan bukan dengan herbal-herbal yang aneh-aneh yang saya nggak tahu dapetinnya di mana, tapi dengan apa yang ada di rumah, di kulkas saya, di pasar atau di supermarket. Misalnya menyembuhkan kembung dengan jahe, sakit perut dengan jahe misalnya gitu kan, diare dengan jahe atau apa gitu. Nah tapi lalu saya belajar macam-macam dari berbagai macam orang, jatuh bangun, dan kebetulan karena waktu itu seperti yang saya udah bilang, praktek meditasi saya sangat, waktu itu didominasinya, bukan didominasi lah, maksudnya banyak belajarnya dari Reza Gunawan, dan kebetulan dia dan istrinya juga seniman kan, pemusik dan penulis gitu kan, jadi itu jadi agak lebih mudah mengenali gitu kan. Nah tapi kalau waktu lalu abis itu saya sempat sakit loh ngejalanin ini. Waktu itu saya lagi kerja gila-gilaan dan saya sempat sakit, saya didiagnosa autoimun dan saya punya hypermobility spectrum disorder. Saya sendiri punya penyakit kronis gitu. Disitulah saya harus mengelola, ya kan. Nah makanya saya belajar dan di situ saya menjadi lebih sehat jauh gitu. Saya belajar bagaimana itu, lalu mulailah pelan-pelan saya, mungkin kayak tahun-tahun 2013-an gitu ya, 2012 itu tuh saya mulai ngomong gitu ke temen, gini, mungkin gini aja, oh gini, saya menemukan ternyata ada metode ini gitu kan. Lalu ke-hit banget itu pada di tahun berapa ya, 2015 kalau nggak salah, salah seorang teman baik saya kena lupus. Dan bagaimana saya sebenarnya waktu itu nggak terlalu deket sama dia banget, dia punya teman-temannya yang lebih deket. Tapi waktu itu dia reach out-nya ke saya. Di situ saya kayak, kenapa reach out-nya ke saya gitu kan? Lalu saya jadi mempelajari tentang lupus dan bagaimana 2014 kalau nggak salah, bagaimana itu semua bisa disembuhkan dengan nutrisi dan pola hidup itu termasuk di dalamnya tentu aja seni gitu ya. Nah, disitulah mulai lebih berani untuk kayak ngasih saran gitu. Ya, tapi mulai praktek menerima klien itu 2018. Wow. Setelah dapat sertifikasi baru saya mau menerima klien. Saya nggak mau kalau nggak punya sertifikasi saya nggak terima klien gitu. Bu, tadi Ibu ngomong waktu membenarkan nutrisi itu sempat sakit. Justru bukan. Jadi gini, saya nggak mau makan obat. Jadi saya berusaha menyembuhkannya dengan berbagai macam hal, tapi lalu saya
punya kondisi yang saya waktu itu belum tahu, bahwa saya punya autoimun dan saya punya hypermobility syndrome, saya nggak tahu waktu itu. Karena itu genetik, dari kecil saya sering jatuh, tapi kita semua orang berpikir dan saya pun berpikir karena saya orangnya clumsy aja, nggak hati-hati gitu kan. Ternyata itu adalah kondisi ligamen saya gitu kan. Nah pada saat saya mulai belajar meditasi, saya udah mulai menyadari, ini saya jalan lurus. Saya nggak kesandung apa-apa, saya nggak kesakitan, saya nggak pusing, kenapa saya jatuh? Gitu kan. Itu kan jadi sadar ya, ternyata karena hypermobility itu gitu. Nah terus waktu itu saya stres, ada perubahan besar dalam hidup saya waktu itu, dan saya bekerja, pekerjaannya seru banget, membangun museum macan waktu itu, saya cinta banget sebenarnya sama pekerjaan itu, tapi cukup berat waktu itu ternyata untuk kondisi kesehatan saya. Nah disitulah sering jatuh, kayak antara ambisi, kecintaan pada kerjaan, sama tubuh tuh nggak sinkron gitu. Oh, berarti mental sama fisik nggak sinkron. Oke. Persis. Nah, disitulah makanya saya berpikir, enggak, saya harus belajar yang benar, saya harus punya sertifikasi, dan saya merasakan bagaimana seseorang seperti saya dengan orang yang banyak sekali ide dan banyak sekali energi di hati dan di kepala, tapi badan saya nggak mensupport saya. Ya, itu nggak enak minta ampun. Saya pingin bekerja, saya nggak bisa bekerja. Kayak gitu kan, karena kepala dan maksudnya karena badan nggak enak, sakit gitu kan. Di situ saya ngelihat bahwa banyak nih orang kayak gini nih. Saya ngelihat kok di kantor gitu ada seorang anak muda tegap umur 20-an, kok kayak lemes banget gitu kan. Orang-orang menganggap dia malas aja. Saya nanya, vitamin D kamu berapa? Saya tanya gitu kan. Nggak tahu, Mbak. Coba cek vitamin D. Bener, vitamin D-nya dia lebih rendah daripada saya. Begitu vitamin D-nya dinaikin, jauh lebih alert, lebih everything. Oh, oke. Pengaruh itu gitu. Wow. Tadi ada pertanyaan lagi sebetulnya. Sebentar saya pikir-pikir dulu. Interesting. Oke, jadi art is an important essence in life. Ya. Oh yes, it is. Art itu kan ekspresi, art itu memberi kita jeda, itu yang paling penting ya. Memberi kita awareness, membantu mengajarkan kita tentang awareness, tentang apa yang terjadi pada diri kita, dan tentang bagaimana relasi kita terhadap dunia. Seni kan itu penting banget di situ. Oh ya, autoimun Bu. Ibu dulu menderita autoimun. Jadi saya didiagnosa dengan autoimun positif. Titernya cukup rendah sebenarnya, tapi saya memiliki beberapa simptom. Gejalanya lumayan banyak. Dan sembuh sekarang? Di manage. Jadi kalau penyakit kronis kan kita bukan totally sembuh, tapi manage very well. Dalam arti saya yang dulu tuh bisa badan tuh kesakitan terus menerus atau fatigue gitu, itu udah hampir nggak ada lagi gitu. Oke, saya ada teman juga Bu, autoimun, setiap hari menulis. Nanti saya kenalkan ke Ibu deh. Iya, boleh banget. She is one of the greatest woman I think in Indonesia. I think you are one of the greatest woman in Indonesia. That's why you guys. Nanti saya kenalkan. Iya, dengan senang hati. She is suffering. Pasti. Ya. Oke. Wow. Apalagi kalau itu nggak bisa dibuka ke orang lain. Misalnya dalam bekerja gitu ya, di kantor saya yang dulu, saya itu takut loh untuk bilang ke orang bahwa saya sakit, karena saya menilai bahwa untuk menjadi perempuan bekerja di kantoran Indonesia gitu ya, di bidang di cara kerja yang seperti itu aja udah cukup sulit, karena dianggap kalau perempuan kan nanti mesti ngurusin anaknya atau apa gitu kan misalnya ya. Atau mental, atau lebih baper atau apa, kan banyak banget stereotip itu yang nggak benar juga sih sebenarnya gitu kan, apalagi kalau kamu sakit gitu kan, jadi dia nggak gitu berguna buat perusahaan gitu, ada perasaan itu, dan saya nggak kebayang itu, padahal untuk orang seperti saya gitu yang lumayan pede, lumayan mencintai diri sendiri gitu kan, itu ada perasaan itu, gimana orang lain nih ya gitu kan. Jadi saya berpikir bahwa memang fokus untuk menemani teman-teman yang punya penyakit kronis itu penting buat saya. Wow. Untuk membantu mereka get through what I went through gitu. Berarti nutrition, meditation,
apa tadi? Art Ya, dan sama dengan healing ya. betul. Ada satu lagi yang penting banget, koneksi ke alam. Oh, apa itu, Bu? Dari tadi belum. Apa sih nutrisi sebenarnya ya kan? Kalau tadi nutrisi sebenarnya 3 pilar saya. 1 nutrisi, kedua adalah pengendalian energi, dan seni masuk ke dalam pengendalian energi ini. Pengendalian energi itu adalah mengenali energi kita, kapan kita mampu, kapan kita tidak, jeda, mengenali trigger-trigger kita, dan sebagainya. Lalu beristirahat pada saat kita harus beristirahat dan sebagainya. Lalu yang 3, koneksi ke alam. Kita kan manusia organik gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya sudah diciptakan Tuhan untuk menjadi bagian dari alam, karena kita adalah bagian dari alam. Tapi kan apalagi dengan orang seperti kita yang urban ini, gitu, tinggal di urban ini, jadi kita lupa banget, sering banget lupa gitu kan, untuk menyentuh tanah, menyentuh daun, dan juga koneksinya bukan sebatas itu aja, tapi juga memahami bagaimana dunia ini, ekosistem ini, ekosistem lingkungan bekerja, dan bagaimana itu bagaimana itu menjadi mempengaruhi kehidupan kita sebenarnya. Mempengaruhi kehidupan dunia secara besar, bagaimana lingkungan bekerja gitu ya, bagaimana kita treat lingkungan, memperlakukan lingkungan, itu kan mempengaruhi banget bagaimana kita mengkonsumsi akhirnya. Akhirnya akan jadi mempengaruhi bagaimana kita hidup, dan akhirnya mempengaruhi kesehatan kita juga. Saya pas di akhir tahun kemarin, I was very lucky. Aku lagi cedera waktu itu, dan aku karena cedera aku nggak bisa kemana-mana, cuma bisa di rumah gitu kan, bahkan cuma bisa di kamar karena nggak bisa turun. Waktu itu aku habis jatuh gitu, nggak bisa turun tangga, cuma bisa di kamar. Dan kebetulan saya pada saat itu 5 hari itu saya udah terlanjur daftar ke retreat online-nya Plum Village. Oke. Biaranya Thich Nhat Hanh ya. Iya. Itu kebetulan banget, dan pada saat itu banyak banget mempelajari itu, dan waktu itu saya menerima apa yang disebut sebagai five mindfulness training transmisinya itu kan. Di situ kan intinya ada beberapa hal yang kita harus aware gitu kan, dan salah satunya tentang lingkungan ini, tentang pengendalian diri dan sebagainya gitu kan. Nah, lingkungan koneksi kita ke alam itu penting banget gitu. Bu Mia vegan, ini ada yang tanya. Saya bukan vegan, tapi saya mostly memakan vegan. Ada beberapa alasan, mostly karena nutrisi. Ya, alasan nutrisi jadi gini, orang dengan autoimun dan juga orang dengan autism biasanya, itu biasanya mereka punya yang namanya leaky gut. Leaky gut itu dari apa yang saya pelajari di culinary nutrition, salah satu yang paling termudah adalah lewat hal-hal tertentu, seperti bone broth misalnya, gitu. Tapi memang saya menyadari apa yang saya makan. Jadi pada saat kita makan, emang jadi lebih aware sih gitu. Ini perlu nggak saya makan? Perlu nggak saya makan daging ini saat ini? Misalnya kayak gitu. Wow. Kalau memang lagi tidak perlu, ya saya nggak usah makan, karena itu akan mengurangi efeknya juga ke lingkungan kayak gitu. Dikasih love itu, Bu. Terima kasih. Nah, Oke. soalnya ada beberapa hal juga sih kayak mental health gitu ya. Mental health itu orang kalau sampai orang dalam kondisi mental health gitu, lalu dia kekurangan B12, di mana vegan cara pola makan vegan itu, satu sih yang buat saya kadang berat untuk menjelaskan ke orang adalah, satu, dia bisa kekurangan B12 dan itu buat mental health kurang bagus gitu kan, nggak bagus. Oke. Nggak bagus, nah itu akan cukup mengacaukan. Kedua, bahwa ada kebanyakan vegan meat itu ada gluten. Iya. But ini saya menyatakan ini bukan saya against sama veganism. Enggak, buat saya veganism tuh bagus banget. Cuma di kondisi tertentu kita tidak bisa menerapkan itu. Nah, sometimes I go vegan sih. Kalau saya misalnya saya akan go with sebulan, 21 hari untuk go vegan, untuk mengurangi konsumsi saya kepada ke daging, dan juga untuk membersihkan beberapa energi dan sebagainya. Wow. Amazing. Harus Wow. ada tujuannya. Ya. Ibunya Bu Mia juga pelukis ya? Iya, dia pelukis. Wow. Bapak juga pelukis?
Enggak, bukan. Dia lebih pengusaha lah. Oh, oke. Wow. Hmm. I saw your mom. I think she was a great maestro. Iya, thank you. Memang dia bagus banget lukisannya dan cara hidupnya dia juga. Saya belajar cara hidup saya tuh banyak banget dari dia juga. Oh, Dia tuh punya kebun sendiri gitu. Dia punya kebun sendiri. Dia tuh tinggal di lantai 2 dia bisa membangun kebun kecil yang dia sayurnya udah nggak pernah beli. Dia cuma ngambil dari situ doang. Jadi organik wow. semua, pupuknya dia bikin sendiri. Keren deh ibu saya tuh. Wah, ini unusual artis ini. Dan, Iya, dia aware banget. Dia sangat aware. Makanya dia sampai umur segini masih cantik sekali. Dia berapa tuh? 78. Nah. wow. Oke. Terima kasih Bu Mia atas sharing-nya. Amazing. Semoga berguna dan maaf Wow. kalau ada kata-kata yang salah. Maaf saya tadi terlambat, Bu. Enggak apa-apa. Disclaimer boleh ya bahwa segala hal nutrisi dan art healing ini bukan untuk menggantikan medical treatment. Nah, ini hanya untuk mensupport supaya badan dan mental kita menjadi lebih mampu untuk self healing. Oke. Yeah. Wow. Thank you so much, Bu. Rasanya di Jakarta, this kind of healing is developing ya, Bu ya? Iya, terutama masa pandemi ini. Oh. Itu kita yang di lingkungan itu kita yang baik, maksudnya ya kita lingkungan itu ya satu kita saling mensupport satu sama lain jadi lebih baik-baik aja sih gitu, baik intinya penting dan this is when when people reach in kita lebih siap. Ya, rasanya Bali, Jakarta, Bali kan ya memang banyak di Ya, sana, secara tapi budaya. Jakarta saya nggak tahu. Di Surabaya ada beberapa praktisinya. Oke. Ya. Oke. Bapak di Surabaya toh? Saya di Surabaya. Oh gitu. Aduh itu enak banget Surabaya, makanan enak semua. Ibu saya orang Jember. Oh, oke. Jadi buat saya Jawa Timur tuh membahagiakan. Oke, thank you so much Bu Mia atas waktunya. Selamat sore, selamat istirahat. Ya, Thank you.